Oke, kita sudah masuk ke segmen 3, Pi. Ya. Ini waktunya pergantian pemain nih. Pergantian pemain nih. Bang Andi kita ganti dulu Bang Oke, ya. Mas Dengan Irawan Bang kita ganti Rudi. dengan Bang Freddy. S. Kamri silakan. Oke, silakan. Oke, boleh tos-tosan dulu. Bang Rudi bawa aja Bang. Pergantian pemain nih. Nanti dibawa aja. Iya, iya. Oke. Oke, langsung aja Bang Freddy. Terkait dengan pernyataan dari Bang Syaroni, apakah sebetulnya Pak Jokowi hari ini harus beristirahat saja seperti Pak SBY atau terus memang kekuatan ini masih diperlukan untuk sebuah partai politik? Ya, tadi Bro Irawan udah menjelaskan ya, masing-masing mantan presiden itu beda ya, punya gaya masing-masing Passionnya, punya passion stylenya. style masing-masing. Termasuk Pak Jokowi, ketenangan, kebahagiaan Pak Jokowi itu ya bertemu dengan rakyat itu dimanapun, di Solo, di seluruh Indonesia, kemana dia berkunjung, di Medan karena ada sambil kunjungan cucu, di Ya. Jakarta, dimanapun itu. Ya itu kebahagiaan dia. Tanpa harus berpolitik kan bisa bertemu dengan siapapun. Seperti sekarang wisata Jokowi di Solo, artinya menerima orang untuk datang ke rumahnya itu kan juga udah bagian dari itu, bertemu dengan rakyat. Justru Pak Jokowi harus masuk partai politik. Menurut saya, menurut kami justru Pak Jokowi harus masuk politik formal. Karena yang kita ceritakan tadi, apalagi dicontohkan Pak SBY, ini semua di dalam partai politik nih mantan-mantan presiden ini. Harus ketua umum atau Pak enggak? Jokowi juga harus mempunyai legacy dong di Oke. dalam partai politik. Ya, tapi harus ketua umum atau enggak? Itu terserah Pak Jokowi, mau jadi ketua umum, mau jadi dewan pembina, apapun istilahnya itu ya itu terserah Pak Jokowi. Yang pasti dia harus menginspirasi ya, menjadi roh partai itu, terserah dia jadi ketua umum. Yang penting itu adalah partainya Jokowi gitu loh. Berkarya itu kan tidak harus dengan partai politik. Kayak contohnya Pak SBY. Dia jadi pembicara di forum-forum nasional dan internasional seperti itu. Iya, justru Pak Jokowi hari ini ya kekuatan politik dia itu ya seperti saya bilang tadi, bicara politik memang harus dalam politik formal, ngapain ragu-ragu gitu loh. Ya tadi dicontohkan Pak SBY, mohon maaf nih, bukan ya nggak berhasil sih kalau dia adu domba karena hari ini dalam suatu koalisi, tapi karena Pak SBY yang dicontohkan nggak apa-apa. Jadi Pak Jokowi, Pak SBY itu semua juga tahu bahwa beliau itu pemegang saham terbesar di Demokrat gitu Iya, loh, nggak iya. perlu ditutupi Iya, gitu loh. Jadi iya. sama. Pak Jokowi juga menurut kami harus menjadi pemegang saham terbesar di dalam sebuah partai. Dia harus menjadi yang paling berpengaruh di situ karena memang kekuatan politiknya masih sangat berpengaruh. Jadi harus berefek kepada partai itu sendiri, termasuk kepada masyarakat Indonesia, termasuk pada negara ini gitu loh. Oke. Menurut Bang Rudi harus seperti itu nggak sih Bang? Ya, saya satu hal ya, bahwa berpolitik dari seorang Jokowi itu hak pribadi. Iya. Itu passionnya, saya pikir tidak masalah. Yang saya permasalahkan justru bukan saya permasalahkan, saya bahas adalah di mana Pak Jokowi nanti akan berlabuh. Ya. Apakah di partai-partai yang sudah eksis yang sekarang, ya kita coba kita lacak partai yang ada sekarang, Ya. ada 8, 9, 10, 11, yang paling 3 yang memungkinkan P3, Golkar atau PSI. Betul. P3 kayaknya anginnya tidak ke arah sana. Sudah tutup ya kayaknya ya. Kelihatannya Pak Jokowi juga tidak punya chemistry dengan kelompok yang kelompok Islam. Kayaknya nggak cocok untuk seorang Jokowi. Oke. Yang kedua Partai Golkar. Yang pertanyaan saya, apakah para founding father Partai Golkar atau petinggi-petinggi Golkar mau Oke. pimpin Pak Jokowi? Ini menjadi soal. Apakah juga Pak Prabowo mengizinkan Pak Jokowi memimpin Partai Golkar? Nah, yang probabilitas yang paling memungkinkan adalah PSI. Nah, PSI tidak ada masalah. Cuma memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kalau benar Pak Jokowi akan berlabuh di PSI entah sebagai apapun gitu ya, apalagi sebagai ketum seperti judul hari ini gitu ya. Yang pertama, PSI harus merubah jati dirinya. Atau minimal harus menjilat ludahnya sendiri bahwa dia adalah partai anak muda gitu kan gitu ya. Nah, kalau PSI dipimpin orang yang Pak Jokowi yang di atas 60 tahun, PSI menjadi partai sepuh Indonesia. Karena orang sepuh, orang tua sudah 60 PSI tahun. kan PSI ini kan Oh, butuh jadi- figur yang berpengalaman Mas Ya, Rudi, jadi ya kan? PSI ini kan partai memerlukan anak Pak muda Jokowi itu sudah, gitu loh. akhirnya udah gugur gitu loh. Jadi Itu kan yang kami pertama. tidak Karena yang mimpin 60 tahunan umur. Nah, ya, sudah nggak masuk akal. Jadi PSI harus mulai mendeklarasi bahwa PRI bukan lagi
Partai Anak Muda. Apakah seorang Mas Wiryawan mau menyebut Pak Jokowi Bro Jokowi gitu? Oke. Wah, kan nggak mungkin ya. Jadi itu harus dirubah. Jadi jati diri dan marwah PSI harus dirubah. Yang kedua, Pak Jokowi ini akan menjadi mempertontonkan lelucon gitu ya. Bahwa saya belum pernah lihat di dunia manapun bahwa seorang ayah akan menggantikan anaknya. Itu kalau di dalam bahasa Jawa seperti kebo nyusu gudel. Gitu. Baik, kita tahan dulu Bang Rudi. Kan saya bilang Boleh. tadi kan belum tentu mengganti nih Mas Rudi kan. Tunggu dulu Pak, satu Ya, lagi. oke, Yang oke. ketiga adalah apakah para relawan Jokowi seperti Projo yang lain-lain itu mau Pak Jokowi masuk ke PSI dan mereka ikut PSI? Apakah mereka tidak menagih bagaimana dengan partai super terbuka yang dijanjikan Pak Jokowi? Oke. Itu Wah, ini Boleh. dijawab dua-duanya nih berarti. Silakan ditanggapi Mas Wiryawan. Ya, pertama kan PSI ini kan butuh figur berpengalaman. Karena di sini kan anak muda. Oke. Ya kan? Butuh mentor. Ya kan? Pak Jokowi berpengalaman, kemudian juga dari berarti segi selama politik- 15 tahun ini PSI ngakui gagal membuat kader Baik, sebentar Bang Rudi. Sebentar, Mas Wiryawan biar saya selesaikan ini dulu, Silakan. biar saya ini ya kan. Pak Jokowi figur yang berpengalaman, Pak Jokowi figur yang berpengaruh, kemudian kita tahu PSI ini adalah rumahnya Pak Jokowi. Dan kami di PSI tidak pernah menganggap Pak Jokowi ini bagian dari orang tua, iya kan? Yang tadi Bro Mas Rudi sampaikan, Partai Sepuh Indonesia begitu kan? Pak Jokowi ini mentor kita, Oke. guru kita di PSI begitu loh. Oke. Kalau guru mentor kita mau pimpin kita, masa kita tolak kan begitu logika sederhananya kan? Oke. Jadi PSI ini butuh pemimpin yang berpengalaman dan juga pernah memimpin Indonesia selama 2 periode. Baik, Oke, saya ingin ke baik. Bang Freddy. Bang Freddy tadi katakan ya, ini kan lucu ya, dari anak terus ke bapaknya nih. Kalau yang lain kan biasanya dari orang tua ke anaknya. Nah, tadi ini terakhir tuh pernyataan dari Bang Rudi. Mungkin boleh dijawab, silakan. Ya Bang Freddy. saya sepakat itu juga lucu kalau kejadian seperti itu. Makanya saya juga nggak percaya kejadian akan seperti itu. Berarti Anda nggak setuju maksudnya? Bukan tidak setuju, tapi analisa saya tidak Yakin jadi tidak ketua umum? yakin Pak Jokowi akan jadi ketua umum partai dalam konteks PSI yang sekarang, ketua umum PSI. Oke. Ya, tapi kalau tadi seperti Mas Bang Rudi. Rudi mengatakan kalau PSI itu ya menjadi ya berubah Kekuatan besar. karena Jokowi masuk nih. Ya, apapun ceritanya PSI ini 2 periode, sudah 2 kali pemilu, ada image tersendiri. Ya. Ada image tadi partai muda lah segala macam, ada image tersendiri dan 2 periode belum masuk Senayan. Nah, kalau kami dari Projo memang terserah Jokowi mau di mana termasuk di PSI, tapi kami mengusulkan memang PSI harus berubah untuk dalam konteks juga merubah image memang ini Jokowi, harus partainya Jokowi gitu loh. Menambahkan juga tadi mengakomodir juga konsolidasi Dengan kekuatan-kekuatan. dengan kekuatan para pendukungnya yang lain ya. Jadi bukan seperti selama ini pendukungnya hanya main di Pilpres, relawan Pilpres, pendukung Pilpres, kemudian memenangkan Pilpres, bukan. Kalau sudah masuk partai itu juga yang dimana Pak Jokowi itu harus memenangkan Pileg. Gitu loh. Jadi memang harus benar-benar Pak Jokowi melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap pendukungnya. Ya kenapa nggak bikin partainya sekalian yang lain? Yang berbeda sama sekali. Projo jadi partai gitu. Justru kami lebih sepakat itu sebetulnya. Jadi punya image yang benar-benar new Jokowi gitu loh. Ya. Tapi itu dimanapun Pak Jokowi, beliau mengarahkan kita konsolidasi di mana terbaik, termasuk di PSI maupun partai baru, Ya. kita akan backup, kita akan dukung. Oke, Gitu loh. Bang Rudi punya nggak ada analisa tersendiri nggak kenapa sampai harus mesti gitu legasinya tuh harus masuk ke partai politik gitu? Sebetulnya sah-sah aja ya. Hampir semua presiden begitu juga gitu ya. Pertanyaannya tadi yang di partai apa begitu ya. Itu yang bermasalah. Saya justru merasa mungkin lebih baik Pak Jokowi berpartai gitu. Supaya tidak seperti sekarang ini pemain bebas yang bisa cawe-cawe kemana-mana saja. Bisa dimaknai seperti itu oleh masyarakat. Boleh saja Pak Jokowi berpartai. Boleh. Sah-sah saja. Cuma memang kalau PSI dalam figur PSI yang sekarang akan menjadi lucu. Katakanlah PSI sudah dirubah namanya. Orang akan persepsi bahwa PSI itu dipimpin oleh seorang Kaisang kemudian digantikan bapaknya. Ini menjadi satu dagelan yang